Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. 10 laga tersisa di Liga 1 musim ini. Jika kita bicara soal siapa yang juara, mungkin masih terlalu naif ya, dan akan rancu sebab sulit ditebak isi kepala orang-orang yang mengatur ini. Dan jika kita bicara siapa yang akan terdegradasi pun demikian ya, meskipun aroma-aroma siapa calon juara dan calon degradasi ini udah mulai tercium ya. Tapi jika kita bicara siapa yang akan jadi wakil Indonesia di Asia musim depan, ini sudah mulai terdeteksi sih sebenarnya. Tentu saja mereka adalah tim-tim yang saat ini tengah mempersiapkan skuad dan properti. Ya, properti ini adalah jadi salah satu syarat utama tim-tim yang akan berlaga di ASEAN. Salah satunya adalah stadion. AFC sendiri sudah bikin peraturan soal stadion. Stadion yang akan dipakai para wakil Asia, yakni stadion itu harus memenuhi seluruh standar dan syarat seperti kursi single seat, terus juga kapasitasnya pun tak kurang dari 20.000 penonton ya. Juga perlengkapan mendukung seperti rumput stadion yang bertaraf internasional dan lain-lain. Di Indonesia sendiri sebenarnya udah terlihat nih tim-tim yang sudah mempersiapkan dan yakin mereka akan masuk ke Asia musim depan. Salah satunya adalah dengan memperbaiki ataupun memilih stadion yang akan dipakai. Kemarin ada Dewa United yang tiba-tiba menggunakan Banten International Stadium. Memang stadion ini kan bertaraf internasional, kapasitas 30.000, single seat dan juga rumput stadion yang bertaraf internasional. Lalu juga ada Persib nih yang menggandeng Allianz untuk GBLA dan akan menjadi Allianz Arena ya. Lalu Persija tiba-tiba bisa ataupun mendapatkan MOU menggunakan JIS sebagai markasnya. Kemudian ada Persebaya yang tiba-tiba memperbaiki Gelora Bung Tomo. Jadi memang udah bisa ketebak siapa saja yang akan jadi 4 besar di akhir kompetisi. Tapi apakah tim-tim di bawahnya ini seperti Bali United, Borneo FC, dan PSM nggak punya kesempatan? Tentu saja masih ada kesempatan. Sebab tim-tim ini pun sebenarnya sudah mempersiapkan ya soal stadion. Seperti Borneo FC yang udah pindah ke Segiri. Lalu juga Bali United masih punya IWD yang bertaraf internasional. Tersisa PSM Makassar yang nggak punya stadion. Jadi sebenarnya kalau kita jeli, tim-tim ini udah mempersiapkan ya bahwa mereka ini akan masuk ke Asia musim depan. Tapi memang kitanya aja yang gak jeli dan menganggapnya hal yang biasa. Nah sekarang tinggal keputusan AFC akan memilih ataupun menyetujui berapa sih wakil Indonesia di Asia musim depan. Apakah ada wakil Indonesia yang langsung otomatis berlaga di ACL 1? Sebab jika kita bicara soal ranking Indonesia atau ranking Liga Indonesia di Asia yang saat ini masih berada di 25 Asia, ini kalau dalam regulasi Indonesia hanya boleh mewakili 3 wakil ya, itu pun dengan catatan 2 ke ACL 2 dan 1 ke ACL 3. Tapi kami pun belum tahu nih sebab ini belum diketuk palu ya sama AFC. Apakah ada wakil Indonesia yang akan ikutan ke ACL 1 entah itu jalur langsung ataupun playoff. Dan jika ada berita simpang siur katanya Indonesia atau wakil Indonesia akan main di ACL 1, ini masih sebatas rumor loh ya. Sebab AFC sendiri belum memutuskan apakah ada nantinya wakil Indonesia yang akan langsung otomatis main di ACL 1 atau mungkin jalur playoff. Ini belum ditentukan ya. Sementara untuk tim-tim yang promosi ke Liga 1 musim depan, ini udah ketahuan ya, PSIM Jogja keluar sebagai juara Liga 2 musim ini. Bayangkara FC jadi runner up dan Persijap Jepara sebagai juara 3. Nah ini menarik ya, sebab dengan naiknya PSIM dan Persijap, otomatis ada 2 tim di wilayah Tengah Jawa yang naik ke Liga 1 musim depan. Nah, apakah artinya ada di Liga 1 2 tim asal Tengah Jawa yang akan terdegradasi? Lalu siapa
Apakah PSS Sleman dengan Persis Solo atau PSIS Semarang? Atau mungkin cuma satu ya wakil dari Tengah Jawa yang akan terdegradasi. Dengan nambah 2 dari Liga 2 berarti nambah kuota Tengah Jawa jadi 4 wakil musim depan. Itu pun kita nggak tahu sebab sangat sulit ya memprediksi seperti apa sih rencana atau settingan para mafia yang mengatur liga ini. Cuma harusnya ya dengan naiknya PSIM Jogja ke Liga 1 musim depan ini tuh harusnya sih menambah ya jumlah tim pendiri PSSI yang ada di Liga Utama Indonesia. Setelah sebelumnya ada Persib, Persija, ada Persebaya dan Persis Solo. Ya sayangnya musim depan kemungkinan Persis Solo ini akan terdegradasi karena ini urusannya politik sih. Ya faktor politik inilah yang membuat Persis Solo dalam tanda kutip ya harus didegradasi musim depan. Sebenarnya andai saja Persis Solo ini nggak terdegradasi musim depan, ini akan ada 5 pendiri PSSI Liga 1. Tapi ya itu juga percuma juga karena inilah realita bangsa kita. Kadang pencipta sejarah atau pahlawan itu nggak dihargai loh oleh federasi. Yang dihargai sekarang itu adalah mereka-mereka yang punya uang dan kekuasaan. Betul dong? Contohnya aja coba lihat, di mana sekarang PPSM Magelang, di mana sekarang PSM Madiun. Kenapa mereka berada di liga antah berantah? Padahal ini fakta lo ya. Tanpa mereka, kompetisi yang sekarang jadi rebutan para mafia bola, bahkan jadi tontonan masyarakat Indonesia, itu nggak akan pernah ada lo ya. Ya inilah sebuah fakta dan kita pun harus membuka mata. Tanpa adanya 7 klub ini, orang-orang yang sekarang menikmatin Liga Indonesia, menikmatin sepak bola Indonesia seperti mafia bola, bandar judi, Esko PSSI, lalu juga klub-klub baru dan juga supporter-supporternya yang belagu, itu nggak akan pernah ada, nggak akan pernah ngerasain yang namanya hingar-bingarnya sepak bola dan Liga Indonesia loh ya, dan itu fakta. Bahkan tanpa 7 klub ini, Liga Indonesia itu nggak akan pernah diakui oleh FIFA lo ya. Ya, tahun 1993, 7 klub ini resmi mendaftarkan Liga Indonesia ke FIFA dan menjadi liga profesional yang diakui oleh dunia. Sekarang bayangkan kalau 7 klub ini nggak ngebentuk yang namanya PSSI dan nggak ngedaftarin ke FIFA, apakah akan ada supporter yang saling ejek? Apakah akan ada supporter yang membanggakan klubnya? Apakah akan ada kejadian flare di stadion? Apakah akan ada supporter yang bangga timnya akan juara? Nggak bakalan ada loh ya kalau 7 klub ini nggak ngebentuk PSSI. Tapi sekarang kita ini kebanyakan lupa loh dengan yang bikin ini jadi ada. Makanya kami mau tegaskan nih buat supporter-supporter dari klub yang bukan 7 klub pendiri PSSI ini, yang mengejek supporter dari 7 klub pendiri PSSI ini. Kalian itu nggak tahu diri. Kenapa nggak tahu diri? Kalian bangga dengan klub kalian. Kalian mengejek supporter yang pendiri PSSI. Tapi kalian lupa, tanpa 7 klub ini, klub kalian nggak akan pernah ada loh ya. Kalian nggak akan pernah bisa ngedukung klub kalian. Contoh misalnya supporter Borneo FC mengejek Persib, supporternya PSS Sleman ejek Persebaya, supporternya Arema ejek Persija. Ini kan nggak tahu diri namanya. Lantaran kalau nggak ada klub-klub yang kalian ejek itu, klub kalian aja nggak bakalan ada, kompetisi aja nggak bakalan ada. Dan juga untuk orang-orang yang ada di federasi nih, kalian saat ini lebih melindungi tim-tim yang ngasih duit gede sama kalian, tim-tim yang ada anggotanya di federasi, tapi kalian menzolimi tim-tim pendiri PSSI. Kan kalian artinya apa? Kalian tuh sampah, nggak tahu diri. Kalian ya nggak bakalan duduk di federasi tanpa adanya 7 tim yang mendirikan PSSI. Harusnya orang federasi itu lebih menghargai 7 klub ini loh ya. Sebab tanpa 7 klub ini, Esko PSSI itu nggak bakal pernah ada. Bahkan yang namanya Komdis PSSI pun nggak akan pernah ada. Sadar kalian?